一门4个大学。Berlatar di Cina saat terjadi Perang Dunia Kedua, di mana kala itu Jepang sedang menjajah. Di sebuah gua rahasia, para ilmuwan Jepang sedang membuat eksperimen di mana mereka akan mengubah manusia menjadi mutan untuk dijadikan tentara yang kuat di medan peperangan. Namun setelah itu tiba-tiba tentara Inggris menyerang dan membom tempat itu hingga membuat hasil eksperimen tersebut terkubur beserta orang-orangnya. Scene pun beralih ke masa sekarang. Kita diperlihatkan seorang badut bernama Sunny, di mana Sunny ini tergabung dalam kelompok sirkus yang bernama Thunderbolt di bawah asuhan Paman Tak. Diketahui Sunny ini seorang anak dari ahli melempar pisau. Namun karena dia tak punya bakat seperti ayahnya, dia pun hanya bisa berperan sebagai badut. Diketahui juga Sunny sering menjadi bahan bulian di kelompok tersebut. Dengan kata lain, Sunny dianaktirikan di kelompok sirkus tersebut. Tak jarang Sunny sering dijadikan sasaran lempar pisau dalam pertunjukan sirkus tersebut oleh seorang ahli lempar pisau bernama Chen Tai Chu. Kita panggil saja Chu karena nama lengkapnya ada Tai Taian. Geleh anjing aing nyebutnya. Suatu ketika Chu mendengar ada sekelompok pencari harta karun yang menemukan sebuah gua Jepang yang terkubur. Diprediksi di gua tersebut ada harta karun Jepang yang terkubur di sana. Chu dan anak buahnya pun mengikuti mereka untuk membegal para pencari harta karun tersebut. Dan hal tersebut diketahui oleh Sunny, sehingga Sunny mengikuti mereka secara diam-diam. Setelah para pencari harta karun tersebut membom jalan masuk gua itu dengan sigap, Chu dan anak buahnya membegal para pencari harta karun itu sampai mereka bobo. Sunny yang mengikuti mereka secara diam-diam akhirnya ketahuan dikarenakan Sunny tijalike sampai tijuralit jatuh. Chu yang mempunyai sifat licik dan rakus pun berniat memanfaatkan Sunny dan menyuruhnya masuk duluan ke dalam gua itu agar jika terjadi mara bahaya atau ada jebakan, Sunny lah yang duluan modar. Dengan kata lain, Chu menjadikan Sunny tumbal. Setelah masuk ke dalam gua, mereka menemukan sebuah tempat penyimpanan yang aneh. Chu pun menyuruh Sunny untuk membukanya. Dan benar saja dalam tempat penyimpanan tersebut terdapat emas yang sangat banyak. Mereka pun gembira karena mendapatkan harta karun. Namun setelah menemukan tumpukan emas tersebut, Chu yang licik menyuruh adiknya untuk mengeksekusi Sunny karena dia tidak mau membaginya dengan Sunny. Tapi di saat yang sama, salah seorang dari para ontohon ini tak sengaja membuka sebuah tempat penyimpanan yang mana tempat penyimpanan tersebut mengeluarkan gas biokimia, di mana gas tersebut adalah hasil eksperimen Jepang yang ada di awal film. Di sisi lain, adik Chu yang mencoba mengeksekusi Sunny tiba-tiba terjatuh bersama Sunny. Beruntung Sunny terjatuh pada saluran air dalam gua tersebut sehingga Sunny terbawa sampai keluar gua. Namun adik Chu modar di tempat saat terjatuh. Sunny yang linglung setelah menghirup gas biokimia terus berjalan sampai dia tiba di sebuah dermaga. Dan karena sudah tak kuat, akhirnya Sunny pun tumbang dan terjatuh ke sebuah kapal. Saat kapal mulai berlayar, Sunny terbangun karena seluruh tubuhnya kesakitan. Hal itu terjadi karena efek dari gas biokimia yang sebelumnya dia hirup. Sunny pun ditemukan oleh 2 orang ABK di kapal itu. Namun gobloknya mereka malah melempar Sunny ke laut karena mengira Sunny sedang mengidap penyakit menular. Di sisi lain, Chu dan ketiga anak buahnya, kita sebut saja si Nanang, si Nunung, dan si Nonong sedang kesakitan karena efek dari gas biokimia. Tubuh mereka pun perlahan berubah menjadi mutan.
Kembali pada Sunny setelah terombang-ambing di lautan, alhamdulillahnya ternyata dia masih hidup dan kini terdampar di pantai. Namun karena terlalu banyak kemasukan air laut, tubuhnya jadi melendung seperti balon. Setelah selamat, Sunny pun terus berjalan sambil meminta tolong pada orang-orang yang melewatinya. Beruntung ada seorang wanita bernama Angel yang kasihan padanya. Angel pun memberi Sunny tumpangan dan mengantarkan Sunny pulang. Karena kelelahan, Sunny pun langsung tertidur saat sampai rumah. Namun saat tidur, tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan cairan, sehingga tubuhnya kempes lagi dan kembali ke bentuk normal. Di tempat lain, Chu bersama anak buahnya hendak membegal mobil pengangkut uang dari sebuah bank. Ya, ternyata efek dari gas biokimia tersebut menjadikan tubuh mereka kuat dan kebal. Kini mereka sudah menjadi mutan yang memiliki kekuatan super. Kejahatan demi kejahatan pun terus mereka lakukan, mulai dari merampok bank sampai menjarah toko emas. Polisi pun kewalahan untuk menangkap mereka. Keesokan harinya kita diperlihatkan dua sejoli bernama Su dan Tai. Dibaca Tai, bukan Tai. Yang mana usut punya usut, mereka adalah ahli dalam menangkap mutan. Su dan Tai pun ditugaskan untuk menangkap Chu dan kelompoknya. Di sisi lain, ketika terbangun, Sunny pun merasa aneh karena tubuhnya kembali ke bentuk normal. Bahkan saat menelpon Paman Tak, dia bisa dengan jelas melihat nyamuk yang sedang terbang. Bahkan pergerakan nyamuk tersebut terlihat seperti slow motion di matanya, seolah dia mempunyai mata saringan. Ya, bukan hanya Chu dan kelompoknya, Sunny pun kini mempunyai kekuatan super. Setelah itu, Sunny hendak pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Namun di kantor polisi ternyata sedang terjadi penyanderaan, di mana seorang penjahat berhasil merebut pistol polisi dan menyandra seorang polwan. Namun hal tak terduga pun terjadi. Berkat mata saringannya, Sunny bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut walaupun berada pada jarak yang jauh dari tempat kejadian, yang tak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa. Tak lama kemudian, secara kebetulan Angel datang mendekati Sunny, yang mana dia ingin merekam kejadian penyanderaan tersebut. Diketahui Angel adalah seorang reporter. Sunny pun menyapanya, namun Angel tak begitu menghiraukannya karena dia sedang berfokus merekam kejadian itu. Tak lama Sunny melihat si polwan yang disandra sedang kesusahan bernapas dan secara tak sadar Sunny pun mengambil sebuah bambu, lalu melemparkannya pada penjahat tersebut yang tepat mengenai tangannya yang sedang memegang pistol, sehingga penjahat tersebut bisa dilumpuhkan. Seketika Sunny pun menjadi sorotan semua orang yang ada di sana. Reporter yang ada di sana pun memfokuskan semua kamera pada Sunny. Melihat Sunny menjadi pusat perhatian, Angel pun dengan sigap membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Yang mana ternyata Angel membawanya dengan maksud ingin mewawancarai Sunny secara eksklusif. Di tempat lain, Chu yang kini sudah mulai bermutasi menjadi mutan terlihat sedang membunuh seorang ilmuwan yang sudah Chu paksa untuk membuat obat, supaya tubuhnya kembali ke bentuk normal. Diketahui ilmuwan tersebut sudah menyerah membuat obat untuk Chu, sehingga Chu membunuhnya. Tak lama kemudian, Chu melihat berita tentang kejadian penyanderaan sebelumnya yang menimpa Sunny. Mereka pun merasa heran mengapa tubuh Sunny tidak bermutasi seperti mereka. Salah satu ilmuwan yang dipaksa Chu pun menyimpulkan kemungkinan Sunny memiliki antibodi yang bisa menangkal efek dari gas biokimia yang mereka hirup. Chu pun berpikir akan mengambil darah Sunny untuk dijadikan obat supaya tubuh mereka tidak terus bermutasi. Di tempat lain, Sunny yang sedang diwawancarai Angel menceritakan asal mula dia bisa memiliki kekuatan supernya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba ya,
Chu dan anak buahnya datang ke sana untuk membawa Sunny bersama mereka. Karena Sunny tidak mau ikut dengan Chu, akhirnya terjadilah pergelutan di antara mereka. Namun saat Sunny sudah tertangkap, tiba-tiba entah torojol dari mana ujug-ujug Su dan Tai datang ke sana dan langsung menyerang mereka. Sehingga terjadilah kembali pergelutan. Su dan Tai yang seorang ahli menangkap mutan nyatanya kesusahan melawan mereka walaupun Su dan Tai sudah menyuntikkan obat bius pada mereka. Ya, kekebalan tubuh mereka ternyata sangat kuat sampai akhirnya saat Su dan Tai sudah terpojok, tiba-tiba wajah Sunny menjadi merah. Sunny pun mengeluarkan kekuatan supernya yang tidak terkendali. Setelah Sunny mengeluarkan kekuatan supernya yang tidak terkendali itu, akhirnya Sunny pun pingsan. Sementara Chu dan dua orang anak buahnya kabur dari sana. Tapi alhamdulillahnya salah seorang anak buah Chu mati di tempat karena pisau yang secara tersengaja menancap di dadanya. Singkat cerita, polisi pun menangkap Sunny untuk diteliti. Di sini terjadilah perdebatan di antara mereka. Satu sisi mengatakan bahwa Sunny harus ditahan. Satu sisi lagi mengatakan Sunny harus dibebaskan karena sekarang masyarakat sudah beropini bahwa Sunny adalah pahlawan. Di tengah perdebatan tersebut, akhirnya Angel memberikan opsi supaya mereka mengikuti opini masyarakat dengan menjadikan Sunny sebagai pahlawan super. Dan untuk menguatkannya, Angel memberikan opsi supaya Sunny dijadikan bintang iklan. Rencana Angel pun ternyata sukses. Kini popularitas Sunny kian meningkat di mata publik. Banyak iklan yang ia bintangi, mulai dari iklan obat kuat, mentega, sampai minuman suplemen. Di sisi lain, kondisi Chu dan anak buahnya kian memburuk. Tubuh mereka terus bermutasi seolah mereka akan berubah menjadi kadal. Ketika Chu melihat televisi, ia melihat sebuah iklan yang dibintangi Sunny. Emosi Chu pun kian memuncak melihat Sunny yang terlihat baik-baik saja tidak seperti dirinya dan anak buahnya. Singkat cerita, ketika Sunny akan melakukan syuting sebuah iklan, Chu dan anak buahnya kembali menemui Sunny untuk membawa darah Sunny lagi. Sehingga terjadilah pergelutan di antara mereka. Su dan Tai yang terus ngintil Sunny pun harus kembali bergelut dengan kedua anak buah Chu. Dan dalam pertarungan tersebut, Su berhasil melumpuhkan si cewek kadal. Su pun mengatakan padanya bahwa dia akan menangkapnya dan menjadikan dia bahan penelitian. Mendengar itu, si bebenguk yang tidak mau dirinya dijadikan alat penelitian akhirnya meledakkan dirinya sendiri sampai dia pun modar. Sementara Sunny yang sudah kewalahan akhirnya dihisap darahnya oleh Chu.
Namun sayangnya ternyata... Ya, walaupun sudah menghisap darah Sunny, nyatanya tidak berefek sama sekali padanya. Tubuhnya tetap dalam keadaan semula. Chu yang marah akhirnya berniat membunuh Sunny. Namun tiba-tiba... Ya, Tai dan Su datang menyelamatkannya sehingga terjadilah lagi pergelutan di antara mereka. Namun dasar makhluk setengah kadal walaupun sudah mengeluarkan berbagai senjata dan jurus, nyatanya mereka tidak bisa dilumpuhkan. Sampai akhirnya Tai dan Sunny pun berhasil dipelanting keluar gedung oleh anak buahnya Chu. Dan karena sudah terpojok, akhirnya Su memutuskan untuk kabur dari sana dengan membawa Tai dan Sunny. Di tengah pelarian mereka, Tai yang ternyata mengalami luka yang cukup parah dalam pergelutan sebelumnya akhirnya harus meninggoy. Hal itu sangat membuat Su terpukul. Setelah larut dalam kesedihan, akhirnya Su memutuskan akan mengajari Sunny agar dia bisa menguasai kekuatan supernya, supaya Sunny bisa mengalahkan Chu dan bertekad akan membalaskan kematian Tai. Di saat Sunny fokus dalam latihannya, ternyata di sisi lain Chu yang frustasi karena tidak bisa kembali ke bentuk tubuh normalnya terus melakukan huru-hara di mana-mana, sampai polisi pun kewalahan dan tidak bisa menghentikannya. Sampai akhirnya suatu hari Angel pun menawarkan dirinya pada polisi untuk dijadikan umpan dalam menjebak Chu, supaya Chu bisa digerebek. Singkat cerita, Angel pun mengajak Chu untuk bertemu. Terlihat para polisi sudah bersiap akan menangkapnya. Ketika bertemu, Chu pun meminta Angel agar dia mau menemaninya dan pergi bersamanya. Karena selama dia jadi mutan, dia merasa kesepian. Angel yang tak sudi hidup bersama manusia yang bengetnya sudah korodok pun langsung mendorong Chu dan menjatuhkan dirinya. Namun di saat yang sama, tiba-tiba... Ya, Sunny pun datang menyelamatkannya. Sementara di tempat lain, Su masih sibuk mengurusi makhluk setengah kadal yang terus membabi buta menyerang para polisi. Sadar akan usahanya melumpuhkan si bebenguk itu tidak mempan sama sekali walaupun sudah melakukan segala cara, akhirnya Su memutuskan untuk meledakkan dirinya bersama si mutan. Sampai kedua orang itu pun modar. Kembali ke Sunny yang masih bergelut dengan Chu di mana kini mereka sedang beradu lempar pisau. Sampai akhirnya antara Chu dan Sunny sudah bersiap saling lempar pisau bak koboi yang sedang berduel. Tapi saat Chu melemparkan pisaunya, tiba-tiba... Ya, Angel datang menghalangi Sunny sampai pisau Sisu pun mengenai dadanya. Sunny yang emosi melihat Angel seperti itu langsung mengambil sebuah kaca dan melemparkannya di saat Chu sudah bersiap-siap melemparkan pisaunya. Setelah itu Sunny pun kembali melemparkan pisaunya yang kini dilakukan secara berbelok seperti tendangan pisang David Beckham, yang mana tepat mengenai tungir atau bokong si Chu, di mana ternyata itulah kelemahan si Chu. Dan karena itu si Chu pun akhirnya modar.
Beruntung setelah kejadian itu Angel ternyata masih hidup. Dan film pun tamat. Ya, begitulah akhir petualangan Sunny si manusia super. Karena Mimin tidak tahu mau ngomong apa lagi, akhirnya Mimin dan seluruh kru yang berjumlah 521.000 orang harus undur pamit. Tolong bantu subscribe channel ini ya guys, agar Mimin semangat lagi bikin konten. Akhir kata, Wilujeng Bobo.